dari remaja wanita di seluruh dunia mengalami masalah haid. Lebih dari 50% dari wanita mengalami dysmenorrhea primer. 10-20% dari mereka mengalami gejala yang cukup parah. Dysmenorrhea primer dialami oleh 60-75% remaja, dengan 3/4 dari jumlah remaja tersebut mengalami nyeri ringan sampai berat dan 1/4 lagi mengalami nyeri yang berat. Mari kita sama-sama belajar tentang apa itu dysmenorrhea. Dysmenorrhea adalah nyeri perut yang berasal dari keram rahim yang terjadi selama haid. Rasa nyeri timbul bersamaan dengan permulaan haid dan berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari hingga mencapai puncak nyeri. Klasifikasi dysmenorrhea berdasarkan intensitasnya menurut Dimensional Scoring of Anders and Mitchell mengklasifikasikan nyeri dysmenorrhea menjadi 3 bagian. 1. Dysmenorrhea ringan, nyeri haid tanpa adanya pembatas aktivitas, tidak perlukan penggunaan analgetik dan tidak adanya keluhan sistemik. Dan yang kedua ada dysmenorrhea sedang, yaitu nyeri haid yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari dengan kebutuhan analgetik untuk menghilangkan rasa sakit dan terdapat beberapa keluhan sistemik. Dan yang ketiga ada dysmenorrhea berat, yaitu nyeri haid dan keterbatasan parah pada aktivitas sehari-hari, respon analgetik untuk menghilangkan rasa sakit minimal dan adanya keluhan sistemik seperti muntah, pingsan, dan lain sebagainya. Kita masuk pada etiologi dysmenorrhea. Oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut prostaglandin. Prostaglandin akan merangsang otot-otot halus dinding rahim berkontraksi. Makin tinggi kadar prostaglandin, kontraksi akan makin kuat, sehingga rasa nyeri yang dirasakan juga makin kuat. Kita masuk pada tanda dan gejala dysmenorrhea, yaitu rasa nyeri yang tajam, rasa kram pada abdomen bagian bawah, yang biasanya menjalar ke bagian punggung, paha, lipatan paha, serta vulva. Rasa nyeri ini secara khas dimulai ketika keluar darah menstruasi atau sesaat sebelum keluar darah menstruasi dan mencapai puncak dalam waktu 24 jam. Nyeri dirasakan secara kram yang hilang timbul dan sebagai nyeri timbul yang terus ada. Biasanya nyeri mulai timbul sesaat sebelum atau selama menstruasi, mencapai puncaknya dalam waktu 24 jam dan setelah 2 hari akan menghilang. Dysmenorrhea juga sering disertai sakit kepala, mual, sembelit atau diare, dan sering berkemih. Kadang sampai terjadi muntah. Selanjutnya kita masuk pada patofisiologi dysmenorrhea. Fase luteal dan menstruasi, prostaglandin disekresi. Pelepasan prostaglandin yang berlebihan meningkatkan frekuensi kontraksi uterus dan menyebabkan vasospasme arterial uterus, sehingga mengakibatkan iskemia dan kram abdomen bawah yang bersifat siklik. Respon sistemik terhadap prostaglandin meliputi nyeri punggung, kelemahan, pengeluaran keringat, gejala saluran cerna, dan gejala sistem saraf pusat meliputi pusing, sinkop, nyeri kepala, dan konsentrasi buruk menurut Bobak 2004. Saja faktor risiko dysmenorrhea. Ada wanita yang berisiko mengkonsumsi alkohol, perokok, jarang olahraga, dan stres. Penata laksanaan dysmenorrhea. Untuk mengurangi rasa nyeri akibat dysmenorrhea, bisa diberikan obat anti peradangan non-steroid, misalnya ibuprofen, naproxen, dan asam mefenamat. Obat ini sangat efektif jika mulai diminum 2 hari sebelum menstruasi dan dilanjutkan sampai hari pertama dan kedua menstruasi. Cara alternatif lainnya, kita bisa melakukan dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, terutama berjalan, pemijatan, yoga atau senam, organisme pada aktivitas seksual, dan kompres hangat pada bagian daerah perut. Sekian video pembelajaran tentang gangguan menstruasi dysmenorrhea. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, and subscribe supaya mendapatkan notifikasi selanjutnya dari video kami. Terima kasih.